Asik. Dan malam ini kita kembali lagi. Aman nggak suaranya? Kayak kemarin nggak sih gresek-gresek gitu? Aman, aman, aman. Aman ya? Kemarin gresek-gresek. Tapi aku pengen sambil rokokan, tapi kalau nggak di kamar nggak bisa rokokan ya. Aku pindah dulu keluar. Oke, jauhkan dulu telinganya dari headset. Mantap. Indonesiaku sedang sakit dan berbaring. Ya, welcome back buat Nova Kartika. Selamat datang di pembelajarannya Sobat Nuding Pemula. Sudah jam setengah 8 ya. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat petang teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap melakukan aktivitas dan kembali kita bersua di dunia halu atau di dunia maya bersama Sobat Nuding Pemula yang malam ini kita akan mempelajari materi kita yang belum terselesaikan, yaitu tentang PHP. Nah, malam ini kita akan belajar sedikit tentang yang namanya OOP ya. Padahal alurnya sih terlalu cepat ini, kita langsung ke OOP. Kayak perulangan juga belum ya di PHP itu. Tapi insya Allah karena PHP ini hampir sama dengan JavaScript, nanti perulangannya pun tidak akan jauh berbeda seperti itu. Baik, untuk malam ini sebelum kita lanjut ke materi, seperti biasa kita review ya. Di kelas JavaScript yang lalu saya berikan tugas kepada teman-teman, yaitu untuk membuat yang namanya ini ya, penugasan tentang penggunaan yang namanya itu ini ya, halaman login itu ya. Nah, jadi di halaman login itu teman-teman sebetulnya itu sangat mudah sekali ya bagi yang sudah bisa gitu kan, tapi yang bagi yang belum bisa gimana? Nah, ini sangat menantang sebetulnya. Dimana di pertemuan JavaScript kemarin kita memiliki tugas yang namanya itu tentang project SMP latihan 18 apa ya? Finish B ya, kita lihat dulu. Jadi sebetulnya teman-teman saya kasih latihan supaya apa? Supaya teman-teman lebih maju lagi belajarnya secara mandiri. Karena bagaimanapun teman-teman sudah memiliki dasar ya yang kita pelajari bersama di sini. Kemudian seringkali saya sampaikan apabila teman-teman tidak mendapatkan apa yang teman-teman cari di sini, teman-teman boleh googling atau boleh cari sendiri. Apabila nanti menemukan kesulitan, boleh teman-teman tanya baik di grup ataupun secara pribadi dengan saya ya. Nah, kemarin itu tugasnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman menghadapi dua form seperti ini, nah dimana form yang satunya itu berwarna dan yang satunya lagi ini berwarna putih ya. Nah, tapi ketika mouse ini digeser ke sini, nah dia akan kembali bentuknya menjadi lurus. Nah, yang lurus tadi, nah ketika dilempar seperti ini mouse-nya, maka dia akan acak-acakan seperti ini ya. Nah, tapi ketika kita arahkan lagi mouse-nya, dia akan kembali lurus ya.
Nah, begitu juga dengan warna yang sebelahnya. Nah, ketika kita geserkan mouse-nya kemanapun, ini akan mengikuti mouse-nya. Begini ya. Nah, kalau teman-teman penasaran dengan codingannya atau dengan seperti apa harus mengkodenya atau melakukan pengkodingannya, nah sini saya kasih lihat. Nah, ini ya. Jadi kita buat yang seperti ini. Nah, lumayan panjang banget tuh. Dan ini saya buat secara manual ya. Nah, nanti saya share linknya ya buat teman-teman yang mau belajar, atau filenya nanti saya naikkan ke apa namanya GitHub-nya itu ya, apa sobat mobil komputer. Oke, nanti di sini akan saya naikkan ya ke sini, ke JavaScript sana. Baik, seperti biasa teman-teman, untuk review yang pertemuan yang lalu kita hanya itu ya. Jadi dimana kita melakukan beberapa kegiatan seperti membuat DOM ya, atau yang namanya latihan 18. Di latihan 18 nggak ada apa DOM, latihan 18 apa, kenapa ada 18 nggak ada? Oh, ini spasi. Nah, latihan 18. Nah, jadi kemarin tuh kita begini ya. Nah, seperti ini. Jadi yang kita tangkap itu sebuah button, kemudian ketika diklik button ini bisa merubah tulisan di sini, memberi warna dan memberi warna latar seperti ini ya. Nah, diharapkan teman-teman sudah bisa melakukannya karena ini sangat simpel sekali, dimana kita hanya bisa hanya menambahkan beberapa baris kode ya, maksudnya bukan kode, baris kode saja seperti ini ya. Nah, ini banyak yang saya komentari karena kemarin kemudian kita ya. Nah, di sini kita membedakan yang namanya handler atau apa namanya event handler sama event listener ya. Jadi kalau di event handler itu ketika kita membuat fungsi yang sama dengan 3 baris seperti ini, maka yang akan dieksekusi hanya satu ya, dimana yang dieksekusi itu adalah fungsi yang terakhir. Nah, manakala kita menggunakan yang namanya event listener, sebanyak apapun kita membuat codingannya ya seperti ini, berapa kali pun kita definisikan seperti ini variabelnya dan fungsinya, maka dia akan tetap semuanya itu dieksekusi sama dia ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, ketika kita klik, jadi ada warna latar biru, kemudian tulisannya diganti jadi latihan 18 dan berwarna putih. Sedangkan sebelumnya adalah tulisan latihan JavaScript atau latihan event JavaScript. Ketika diklik, maka semuanya berubah seperti itu ya. Nah, diharapkan teman-teman sudah bisa melampaui apa yang saya buat. Misalnya teman-teman buat sebuah tombol di sini, ketika tombolnya diklik di sini akan muncul tombol-tombol baru atau bagaimanapun itulah ya, sesuai dengan kreativitas teman-teman masing-masing. Oke. Seperti biasa setelah review, saya akan selalu mengajak teman-teman untuk tetap berlindung kepada sang pemilik hati dan sang pemilik jiwa. Mudah-mudahan dengan berlindungnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan memberikan kita senantiasa kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas, juga selalu dimudahkan dalam urusan belajar. Baik teman-teman, berdasarkan keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Baik teman-teman, untuk hari ini kita lanjut saja belajar. Dan ini materi kita adalah tentang OOP atau PHP ya, materi kita tentang PHP, di mana PHP-nya ini akan kita sangkut pautkan dengan OOP. Nah, bagi teman-teman yang bingung OOP apa itu OOP, nah teman-teman silahkan disimak saja, nanti akan kita bahas. Meskipun hanya di sini saya sertakan meskipun hanya intro ya, jadi diharapkan teman-teman nanti bisa membuat kelas yang intro ini menjadi lebih mendalam sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, artinya teman-teman tidak terpaku dengan materi yang saya sampaikan, tapi teman-teman boleh mencari sendiri materi-materi
tambahan untuk menambah pengetahuan teman-teman ya. Baik teman-teman, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Di malam Sabtu ini seperti biasa pertemuan malam Sabtu yaitu tentang kita selalu belajar tentang yang namanya PHP, dimana malam ini kita akan belajar tentang OOP. Nah, bagi teman-teman yang tertinggal dengan materi-materi sebelumnya, silakan teman-teman cari di YouTube ya, dengan kata kunci Sobat Modul Pemula seperti ini, Sobat Modul Pemula. Dan nanti teman-teman akan diarahkan dengan deretan video ya seperti ini ya. Nah, ini project diskusi program pemula JavaScript dasar, ya sintak variabel, kemudian PHP dasar. Nah, ini silakan teman-teman buka saja ya. Nah, kalau memang teman-teman bingung mulai dari mana, silakan teman-teman ambil linknya di sini nih, kemudian silakan ditonton video-video sebelumnya. Disarankan ketika mau menonton, teman-teman ambil video yang paling lama ya, artinya karena kita nggak kasih nomor urut, jadi teman-teman silakan ambil video yang paling lama. Karena alhamdulillah ya, dengan izin Allah, ketika setiap pembelajaran saya selalu merekamnya, dan ini dikhususkan untuk teman-teman yang belum bisa bergabung di kelas Meet-nya ya. Jadi bagi teman-teman yang merasa tertinggal dengan materinya, silakan diakses saja, ambil yang paling mana yang belum diketahui, dan apabila masih ada pertanyaan atau lain sebagainya, silakan teman-teman tulis saja di kotak komentar atau di grup kami ya, silakan. Baik, kita lanjut, dimana malam ini kita akan membahas tentang OOP ya. OOP itu apa, nanti kita akan jelaskan ya. Dan masih bersama saya Hasan. Kemudian untuk quote malam ini, be yourself. Artinya apa? Artinya jadilah dirimu sendiri ya, jangan pengen jadi orang lain. Karena ketika kamu punya hasrat ingin menjadi orang lain, maka perlu dicek kejiwaan kamu ya. Karena kenapa? Karena mungkin kamu sudah gila seperti itu. Oke, jadilah dirimu sendiri. Nah, terus bagaimana Bang kalau semisal kita ingin kayak seperti seseorang yang memang ilmunya banyak? Oke, jangan katakan kita ingin seperti dia, tapi kita itu ingin banyak ilmunya, sama ilmunya seperti ilmu yang dia punya. Jadi jangan semua yang kita inginkan itu sama seperti dia. Jadi apa ya, bahasanya seperti itu, kayak pokoknya masih banyak mengandung arti terlalu luas lah ya, kita persempit saja begitu. Nah, kemudian gimana sih maksudnya be yourself ini? Nah, contoh kecil saja teman-teman. Oke, dalam urusan coding mengcoding ya, tentunya teman-teman juga tahu ya, kalau kita ikut kelas-kelas Meet kayak begini yang gratisan, mungkin dari namanya saja atau dari judulnya saja misalnya gratis gitu kan, kayaknya wow banget gitu kan. Artinya wow itu ya, katakanlah kalian bisa insecure gitu kan, jadi ngerasa paling gratisan doang ini gitu kan. Nah, padahal sebetulnya ketika kalian masuk ke sana, kemudian dengan siapapun belajar, meskipun dengan tidak dengan saya, pastikan itu belajar, pasti kalian akan menemukan hal-hal yang baru seperti itu. Nah, dan anehnya, ketika teman-teman yang mau masuk pun itu malah terindikasi dengan orang-orang lain, atau terintimidasi dengan kata-kata orang lain gitu. Kayak misalnya, sorry ya, gue nggak ikut, gue gimana ya gitu. Akhirnya teman-teman yang satunya lagi nih malah merasa, oh iya ya, itu kan gratisan gitu. Jadi kayak dia tuh copy paste pemikiran orang lain gitu kan. Nah, padahal ketika kita butuh, ya udah sih ambil aja gitu. Jadi istilah kasarnya begini, maaf ya, apapun yang keluar dari pantat ayam, kalau semisal itu telur ya ambil, bisa digoreng, bisa buat teman makan, bisa buat lauk pauk makan. Tapi sekiranya kalau semisal yang keluar dari telur itu ya kotoran, ya buang lah gitu kan. Nah, artinya dengan siapapun, dimanapun, kapanpun gitu kan. Nah, kalau memang sekiranya kita butuh, ya udah dengan siapapun itu kita ambil gitu. Tapi dengan tidak dengan tidak melengsarkan atau tidak melupakan siapa diri kita sebetulnya. Nah, kemudian yang paling common sekali ketika teman-teman ini pengen jadi orang lain itu ketika ngelihat yang namanya duit gitu kan. Nah, dia mah anak orang kaya gitu kan, andai gua kayak dia gitu, wah udah gila banget gitu kan. Nah, teman-teman di sini saya akan sedikit memaparkan ceritanya begini tentang masalah duit ya. Jadi ini yang paling common banget, karena setiap orang tuh ketika ngeliat orang kaya selalu wow, andai gua kayak dia gitu kan. Nah, bahkan saya pun pernah merasakan hal yang sama seperti itu.
tapi setelah dipikir, dikaji, oh ternyata gue salah gitu kan. Nah artinya begini teman-teman, mereka yang orang kaya katakan begitu ya, dengan kita yang minimal ya lah gitu kan. Kalau kita mah dolarnya segini aja lah, kecil aja ya, beda sama orang yang lebih wow gitu dolarnya. Lihat aja bedanya kan, kecil sama besar. Tapi jangan khawatir teman-teman, be yourself, jadilah dirimu sendiri. Karena kenapa? Karena Allah tuh maha adil, ya kan? Nah dari mana Allah adil ya? Mungkin kita ini bukan mungkin, kita ini yang rezekinya kecil gitu kan, tetap kok diberi hak yang sama gitu kan. Nah kalau kita pengen lebih besar kayak dia atau seimbang atau sama dengan dia, ya kita jangan lupa berusaha, ya kan. Nah seperti itu. Sayangnya lagi orang kaya ini banyak yang kurang bahagia teman-teman ya. Dibanding orang miskin ini, orang miskin lebih banyak bahagia dibanding orang kaya. Karena kenapa? Orang kaya itu takut miskin, ya kan. Sementara orang orang miskin gak ada yang takut kaya, malah pengen, ya kan. Nah gitu ya. Nah jadi diingat teman-teman ya, ketika Allah menciptakan suatu makhluk, maka Allah sudah siapkan takaran rezekinya ya. Nah kita harus jadi diri kita sendiri, sadar diri bahwa mungkin kita ini rezekinya cuma sebesar gelas. Nah tidak seperti mereka yang rezekinya itu bisa jadi ukurannya itu adalah bak, ya kan. Nah ukurannya adalah bak. Beda dengan kita, kalau kita rezekinya itu misalnya yang kecil itu adalah gelas, ya. Gelas itu seberapa sih gelas gitu kan. Tapi gelas ini uh, ketika kita haus, ketika kita butuh, gelas ini sangat membantu gitu. Nah kalau yang ini, yang bak apalagi gitu kan. Nah ketika kita pengen mandi dan sebagainya mungkin lebih banyak lah gitu. Nah tapi jangan khawatir teman-teman, masing-masing rezeki ini juga ada takarannya dan juga ada pertanggungjawabannya ya. Nah jadi jadilah diri kita sendiri, syukuri apa yang ada, jangan pernah mengeluh, karena mengeluh cuma bikin kita jadi kufur, lupa syukur ya. Jadi kufur itu adalah perbuatan yang memang dilakukan oleh orang-orang kafir, artinya menutupi hal-hal yang memang terjadi. Padahal kita ini kayak semacam diberi nafas, diberi kesempatan buat sehat hari ini, itu udah harusnya bersyukur banget. Tapi kadang-kadang kita lupa, dan itu disebut dengan kufur gitu. Sementara orang yang berbuat kufur adalah orang kafir gitu. Jadi kalau kita lupa, tidak bersyukur, nah apa bedanya dengan orang kafir gitu ya. Nah tapi tafsirannya nanti beda lagi. Karena dalam agama itu ketika berbicara tentang kafir, nanti kafir itu dibagi-bagi derajatnya. Nanti ada kok kita di bagian kafirnya itu gitu. Ya, nah, nanti dibahas di bagian pertemuan ilmu agama aja ya, karena kita di sini tentang OOP. Ya setidaknya saya juga ingin menyampaikan walau hanya satu ayat seperti itu. Baik teman-teman, kita mulai saja dengan OOP kita, dengan materi kita malam ini. Jadi di sini ada yang namanya OOP stands for. OOP stands for ini apa maksudnya? OOP singkatan dari Object Oriented Programming. Object Oriented Programming. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah pemrograman yang berbasis, yang orientasinya ke objek gitu. Halo Pak Asrul, selamat malam, selamat petang. Nah kemudian sorry terlambat kerjaan kantor tadi. Iya tidak mengapa Pak Asrul. Kemudian di OOP ini ini adalah model baru dalam pemrograman PHP. Jadi sebelum ada OOP ini, kita selalu menerapkan yang namanya procedural programming atau penulisan kode secara prosedural, dimana sudah kita lakukan di pertemuan kedua dan ketiga, dan ini pertemuan keempat. Dan ini pertemuan keempat, jadi kita akan menyinggung sedikit tentang kemajuan dalam dunia teknologi. Kenapa saya bahas Object Oriented Programming malam ini? Karena hampir semua bahasa pemrograman sekarang itu dia menggunakan OOP gitu. Nah jadi apa salahnya kita mempelajari ini ya? Ya meskipun katakan ini terlalu dini ya untuk teman-teman yang baru pemula kita belajar OOP gitu. Nah harusnya kita belajar di sini dulu nih, di procedural programming dulu. Artinya kita bikin kode seperti apa sih secara proseduralnya, nanti ketika sudah tahu ini baru kita ambil yang ini, nah, nanti malah lebih paham. Karena secara autodidak saya pun belajar yang ini dulu. Jadi bagaimana cara menyimpan membuat variabel, kemudian menyimpan data dari menyimatkan statement SQL pada PHP,
kemudian menyimpan data, meretrieve data, mengedit data, mengupdate data ya, ini dilakukan dengan prosedural programming terlebih dahulu. Tapi karena teman-teman kenal bahasa pemrograman ini lebih baru dari saya, tidak menutup kemungkinan ya, ada yang lebih mudah ternyata masalah pemrograman, yaitu dengan menggunakan OOP. Baik, kemudian apa perbedaannya antara object oriented programming dengan procedural programming? Nah, ini ada pembahasannya adalah ketika procedural programming itu adalah bagaimana atau tentang menulis prosedur atau fungsi yang yang digunakan untuk pengoperasian datanya seperti itu ya. Nah, artinya pada prosedural programming itu kita dituntut untuk membuat atau untuk menulis prosedur atau fungsi yang mana nanti fungsi-fungsi atau sebuah prosedur, struktural prosedur itu digunakan untuk mengoperasikan atau untuk melakukan pengolahan data seperti itu ya. Nah, sementara kalau di object oriented programming itu adalah tentang membuat objek yang isinya adalah data dan fungsi seperti itu. Jadi ada function, ada datanya juga gitu. Nah, kalau yang ini kan beda. Jadi kalau yang ini tentang prosedur atau fungsi yang kemudian yang akan digunakan untuk mengolah data. Nah, sementara kalau OOP ini adalah dia lebih kepada pembuatan objek yang nanti objek itu di dalamnya ada kedua dari data dan fungsi seperti itu. Nah, mudah-mudahan teman-teman bingung ya. Nah, ketika teman-teman bingung, teman-teman mau nyari ulasan-ulasan yang lain ya seperti itu, yang lebih mudah dipahami. Tapi secara garis besarnya adalah OOP ini tidak seperti procedural programming. Tapi OOP lahir itu setelah adanya procedural programming. Jadi kalau bicara masalah umur, nah yang ini lebih tua ya. Nah, kalau yang ini lebih muda gitu, konsepnya datang tuh setelah procedural programming seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian kenapa harus menggunakan OOP? Nah, ini manfaat daripada penggunaan OOP. Yang pertama, OOP itu adalah cepat dan lebih mudah dalam mengeksekusi kode ya. Nah, kemudian dia juga dijuluki sebagai sebuah pemrograman yang struktur, yang clear structure, artinya bersih lah gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, dia ada konsep DRY. DRY itu apa? Don't repeat yourself. Nah, artinya kita tidak perlu berulang-ulang menuliskan kode ya dengan penggunaan yang sama. Misalnya menyimpan data. Jadi kalau di prosedural kan setiap file kita harus membuatkan kodenya ya. Misalnya di file pertama di index. Nah, ini satu misalnya di sini kita nyimpan data. Nah, kita buat proseduralnya misalnya SQL, kemudian query, execute gitu kan. Nah, ini halaman 1. Nah, kemudian di halaman 2 kita buat lagi misalnya untuk apalagi itu namanya, menyimpan data kategori misalnya. Nah, kita susun ulang lagi SQL-nya, kemudian prepare-nya atau yang lain sebagainya sampai dia tuh data berhasil disimpan atau dieksekusi oleh si kode-kode yang kita tulis. Nah, tapi kalau di OOP ini enggak ya. Jadi ini enggak perlu, cukup dibuatkan dalam satu objek saja, nanti bisa digunakan di sini, bisa juga digunakan di sini. Nah, sebetulnya dua-duanya sih nggak masalah ya, mau dipakai yang prosedural juga nggak masalah, tapi balik lagi kepada kebutuhan kita untuk menentukan apakah yang harus kita gunakan adalah prosedural ataukah OOP. Nah, ketika teman-teman memutuskan untuk menggunakan prosedural, nah maka siap-siap dengan konsekuensinya ya. Nah, ketika teman-teman juga menggunakan OOP juga harus siap-siap dengan konsekuensinya. Tapi sejauh ini yang OOP malah banyak digemari oleh pemrograman atau oleh programmer seperti itu. Nah, kemudian yang keempatnya adalah reusable. Nah, jadi aplikasi-aplikasi yang sudah kita buat dengan menggunakan OOP ini malah lebih mudah lagi untuk digunakan kembali, artinya kita modif sedikit saja sudah bisa gitu, tidak perlu melakukan banyak perubahan. Artinya dengan sedikit mengubah judul seperti itu ya, mungkin lebih tepatnya. Jadi program itu kita bisa buat kembali dengan nama yang berbeda tapi konsepnya sama gitu ya. Jadi keuntungan OOP lumayan lah ya, selain cepat dan bersih juga, dia bisa diulang, pemakaiannya itu bisa berulang-ulang gitu untuk berbagai macam aplikasi. Nantinya kita tidak perlu menulis banyak-banyak kode
untuk membuat aplikasi baru, tinggal di copy paste aja seperti itu. Oke, selanjutnya ada yang namanya ini saya buatkan bagiannya ya, apa ini namanya, bukan bagian, apa sih hierarkinya, bukan hierarki, apa, iya hierarki ya. Jadi OOP ini ada apa aja di dalamnya. OOP ini di sini, jadi OOP ini kita akan berbicara tentang kelas dan objek ya. Nah, di mana kelas ini punya dua yang namanya anak, yaitu properties dan method. Artinya si kelas ini memiliki dua ini ya, ada properties, ada method. Nah, yang kedua ada objek. Objek ini instance daripada kelas, kemudian setiap implementasi objek ini selalu menggunakan keyword new yang diambil dari nama kelasnya seperti itu. Nah, nanti kalau bingung kita pas bagian modinnya aja ya, biar lebih tepat. Nah, kemudian kalau properties itu apa dan kelas itu apa? Nah, kelas ini kalau nggak salah saya buka di sini. Nah, ini dia. Kalau kelas ini itu artinya adalah template atau sebuah kerangka dari suatu objek. Nah, jadi teman-teman modelnya seperti ini. Kalau kelas itu kayak teman-teman mau bikin yang namanya apa ya? Yang lebih mudah tuh mau bikin rumah misalnya. Jadi teman-teman harus punya apa? Desainnya dulu lah gitu. Jadi desain rumah itu kayak gimana, ukurannya berapa, lantainya berapa, kemudian luasnya berapa, lebarnya berapa. Nah, itu nanti dibuatkan yang sama yang namanya metode gitu. Nah, jadi si kelas ini adalah sebuah template atau sebuah kerangka dari suatu objek, yang mana nanti ketika sudah jadi rumahnya itu, nah rumahnya itu adalah yang disebut dengan objek. Kemudian kelas ini tugasnya ngapain? Nah, si kelas ini tugasnya yang pertama adalah mendefinisikan objek, ya kan? Nah, kemudian yang kedua menyimpan properti dan metode. Nah, nanti kita bahas di pas modeling aja tentang properti dan metode. Selanjutnya di kelas ini ada yang namanya properti method. Properti itu apa bentuknya dalam kelas? Nah, jadi si kelas ini punya properti. Nah, properti ini biasanya itu diisi dengan variabel atau bermacam-macam variabel. Kemudian kalau metode itu diisi dengan yang namanya fungsi atau function dalam PHP seperti itu. Jadi kalau ketemu sama yang namanya kelas, kemudian dalamnya ada variabel, nah variabel itu disebut dengan properti. Kalau ketemu lagi dalam kelas, kemudian ketemu dengan yang namanya function, berarti function itu disebut dengan metode. Seperti itu. Ya. Nah, jadi sampai sini mudah-mudahan teman-teman sudah nggak bingung lagi ya. Nah, kalau yang masih bingung, nanti kita ada nanti tanya jawab. Oke, lanjut. Nah, kemudian may I see how to create a class? Bolehkah saya melihat bagaimana cara membuat sebuah kelas? Ya, dia bilang ya, of course, you can. Ya, pasti Anda bisa ya. Jadi gimana cara membuat kelas? Cara membuat kelas seperti ini ya. Yang pertama, kelas itu harus memiliki yang namanya keyword kelas di depannya ya. Nah, kemudian cara penulisan kelas biasanya banyak orang yang menggunakan nama kelas itu biasanya huruf besar di awalnya ya, tapi di sini saya gunakan nama kelas ini untuk apa namanya tanda buat teman-teman ganti itu nanti nama kelasnya. Boleh seperti ini ya teman-teman ya sebetulnya, tapi karena kebanyakan orang menggunakan huruf besar di awal, silahkan gunakan huruf besar di awal. Kalau misalnya mengandung dua kata, silahkan dibuat camel case ya. Nah, kemudian kelas itu ditandai skupnya itu dengan curly bracket ya, atau apa namanya? Kalau Pak Asrul bilang ini kumis kucing. Apa sih namanya? Buka kurung apa? Kurawa ya. Nah, buka kurung kurawa ya. Nanti kelas ini semua properti dan metodenya itu akan ada di dalam kurung kurawa. Nah, yang mana bentuknya? Yang ini ya, dan yang ini. Nah, jadi ini apapun yang ada di dalamnya berarti ini sudah termasuk properti dan metode si kelas tersebut seperti itu. Kemudian dalam kelas juga harus ada properti sama metodenya. Nah, mana propertinya? Yang ini, sebuah variabel, kemudian metodenya yang ini, sebuah function ya. Nanti kode-kodenya ditulis di sini. Oke ya, nah itu penjelasan singkat tentang OOP. Jadi dimana malam ini kita cuma introduction aja, jadi sisanya teman-teman silahkan cari seperti apa penggunaan yang namanya OOP.
Nah, tapi karena di sini saya juga harus mencontohkan untuk teman-teman bagaimana cara menggunakan kelas itu. Nah, maka mari kita belajar membuat sebuah kelas. Mari silakan teman-teman buka text editornya masing-masing. Ya, mau pakai Notepad silakan, Notepad++ silakan, mau pakai Sublime, mau pakai VS Code juga silakan. Di sini saya akan menggunakan yang namanya Sublime saja ya. Karena laptopnya kentang ini ya, jadi saya pakai Sublime saja. Oke, dan nah seperti itu, lambat sekali. Ya, silakan teman-teman buka kode editornya. Mari kita membuat kelas bersama-sama. Jadi dimana kelas ini nanti kita akan namanya apa ya? Kelas Sobat Modi Pemula. Oke. Silakan di folder project SNP-nya teman-teman buka di latihan 19, atau yang belum punya foldernya silakan dibuka aja atau dibuat folder latihan 19. Nah, karena kita sudah memasuki di pertemuan ke-19. Karena di sini saya sudah membuat foldernya, maka saya akan membuat file baru dengan nama index saja ya, biar lebih mudah dibaca oleh browsernya. Oke, dan ini oke, langsung simpan saja teman-teman. Silakan diberi nama dengan nama index.php. Oke, sudah jadi filenya. Nah, sekarang akan saya besarkan dulu biar nampak teman-teman. Oke, jadi di sini kita akan membuat sebuah kelas, dimana kelas itu kita selalu mulai dengan menggunakan instansi PHP. Nah, untuk membuat kelas sebenarnya kalau di sini teman-teman mudah saja ya. Nah, bagi yang sudah menggunakan editor seperti ini, tinggal teman-teman tuliskan kelas seperti ini. Nanti di sini sudah ada snippet ya. Nah, teman-teman silahkan dipakai tombol tab. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, secara otomatis di penulisan baik itu di Sublime ataupun di VS Code ini harusnya sudah otomatis terbuat seperti ini ya. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki text editor yang semacam ini, silakan teman-teman bisa langsung datang ke link Tongpangnya. Enggak lah ya, teman-teman bisa download di internet ya, seperti itu. Oke, karena kita masih belajar dasar tentang OOP dan pembuatan kelas, maka yang sisanya selain kelas name ini kita buang dulu ya. Nah, di sini kita disediakan template-nya atau cara membuat kelasnya oleh si snippet ini, dimana membuat nama kelas itu diawali dengan huruf besar. Nah, penulisan untuk nama kelas itu sama dengan nama variabel ya teman-teman. Silakan dibuat saja. Nah, masih ingat kan tentang pembuatan pembuatan variabel, dimana variabel itu tidak bisa diawali dengan yang aneh-aneh ya. Semuanya harus karakter seperti itu. Oke, nah sekarang kita buat nama kelasnya itu misalnya kelas Sobat Modi Pemula ya. Atau kepanjangan, misalnya kelasnya apa ya, kelas yang pendek aja deh, kelas pendek gitu ya. Nah, kemudian di sini kita buat dulu sebuah properti. Misalnya propertinya itu adalah apa, misalnya nama ya, seperti itu. Kita biarkan seperti ini. Nah, kemudian di sini baru kita buat sebuah metode. Nah, ini kita komentari dulu. Ini properti. Nah, di sini kita buat sebuah metode, di mana metode itu harus diawali dengan nama functionnya. Seperti itu. Nah, kemudian kita buat yang namanya di sini adalah metode. Misalnya metodenya ini kita bikin set target aja ya. Set misalnya nama ini ya. Nah, kemudian di sini kita beri nama seperti itu, dan di sini kita buat yang namanya list nama sama dengan nama ya. Nah, teman-teman kalau bingung ikutin aja dulu ya. Nah, yang kedua kita buat metodenya dengan nama get nama ya, get function seperti ini, kemudian get nama seperti ini ya. Nah, baru di sini kita buat yang namanya curly bracket lagi, baru kita return di sini list nama seperti ini ya. Nah, kalau kita buka teman-teman program kita yang ini, nah, kalau kita buka teman-teman program yang ini,
maka ini tidak akan menghasilkan apapun ya, karena kita belum yang namanya mengambil nilai daripada function yang sudah kita buat. Gitu. Nah sekarang saya akan coba tunjukkan dulu bagaimana cara mengaksesnya. Nah cara mengaksesnya itu kita tinggal buka localhost, bukan yang ini ya, mana tadi, nah ini ya. Nah localhost, kemudian project SMPT, kemudian latihan 19. Nah oke, dan error. Kenapa error di baris ke-8? Yaitu ada nama. Kenapa error? Oh ini ya, klik, oke, hilang ya. Kita kasih yang namanya private di depannya, nanti dijelaskan lah ya private ini apa. Nanti ada yang namanya private, public, kemudian ada lagi yang namanya protected ya, nanti dijelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya sekarang bagaimana kalau kita mengambil atau ingin mengembalikan sebuah nilai hasil daripada function atau metode yang kita buat ini ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau di sini kan kosong nih, masih kosong, belum ada apa-apa. Nah sekarang kita coba dulu kalau di sini itu harus berhasil, misalnya kelas berhasil dieksekusi, misalnya seperti ini. Kita clear dulu, kita reload. Nah artinya bisa berhasil ya. Nah berarti ini kita sudah berhasil, sudah masuk ke sini. Nah sekarang bagaimana caranya kalau kita ingin memanggil atau membuat sebuah atau menggunakan sebuah metode yang sudah kita buat di atas ya. Nah caranya misalnya begini, kita mau menentukan sebuah nilai yaitu nama misalnya. Jadi nama ini kita akan buat misalnya kita akan memanggil sebuah nama dengan nama sobat ngoding pemula misalnya. Nah, diingat ya teman-teman bahwa di sini sudah kita jelaskan. Nah, ketika yang namanya kelas itu tugasnya adalah mendefinisikan objek. Ya, kemudian di kelas ini tadi juga kita sudah bahas bahwa ketika di objek itu ketika kita akan mencetak objeknya, maka kita selalu menggunakan keyword new ya dari yang diikuti dengan nama kelasnya. Seperti itu ya. Nanti di sini kita akan gunakan yang namanya dua-duanya itu ya, yang ini dan juga kelasnya. Nah sekarang kalau kita ingin mendapatkan hasil dari apa yang kita sudah buat ini, maka kita coba misalnya di sini saya buat variabel x misalnya. Maka variabel x ini diisi dengan new ya. Ingat ketika kita akan membuatkan mengimplementasikan objeknya, maka objeknya ini akan kita cetak dengan menggunakan keyword new, kemudian diikuti dengan nama kelasnya pendek seperti ini ya. Kemudian baru kita sekarang set namanya dengan menggunakan x ya, kemudian garis panas seperti ini. Kemudian kita ambil namanya set nama seperti ini. Nah, baru kemudian kita echo yang namanya variabel kedua ya dengan menggunakan get nama. Oke. Nah kalau kita echo di sini ya, maka ini tidak akan ada hasilnya. Kenapa tidak akan ada hasilnya? Ya. Nah karena salah ya, tujuh argumen pendek. Nah di sini error ya. Nah karena di sini set nama, get nama, set nama. Nah karena set nama ini di sini kita tambahkan variabel dan di sini masih kosong. Nah setidaknya kita kasih kosong dulu. Nah ketika kita reload, nah ini kosong ya. Nah kalau tidak kita kasih string seperti ini, maka dia error kayak tadi. Karena kenapa? Karena tidak ada variabel yang dimasukkan ke dalam set nama ya. Nah, jadi error ini karena kesalahan kita di baris ke-10 yang ini ya. Nah di sini kan ada nama nih, ada variabel nama atau ada parameter yang disimpan di sini. Nah sedangkan kita tidak isi di sini, maka dia error ya. Nah maka ketika kita akan melakukan atau kita ingin menghilangkan errornya, setidaknya di sini kita tulis string kosong dulu. Nah tanda petik 1 atau tanda petik 2 ya, ini mewakili dengan string, tapi stringnya masih kosong seperti itu.
Nah, ketika kita seperti itu, maka hasilnya adalah kosong. Karena kenapa? Karena kita belum melakukan apa-apa. Nah, bagaimana kalau kita isikan yang ini ke dalam sini? Nah, kemudian setelah disimpan, kita buka lagi. Hasilnya adalah kelas berhasil dieksekusi. Begitu ya teman-teman ya. Nah, jadi sudah berhasil nih penggunaan set nama dan get nama. Nah, sekarang kalau kita mau misalnya mau menambahkan nama, misalnya nama Pareja, misalnya Pareja LMC, keren gitu ya, atau IMC ya, bukan LMC. Nah, IMC. Nah, kalau kita simpan, klik file, kemudian save, nah kemudian kita reload, maka yang ini akan hilang sesuai dengan yang ada di codingan kita ya, harusnya begitu. Ketika kita reload, nah ini sama seperti ini ya. Nah, jadi yang kita buat ini ya, sebetulnya malah kalau yang kalau yang pernah ngulik di prosedural ya, ini malah akan bikin ribet. Nah, tapi ini akan berguna banget ketika kita menemukan project dengan banyak fitur dan banyak input, banyak form di dalamnya. Ini akan sangat berguna banget ya. Tapi kalau untuk sementara sih kalau sekilas sebenarnya sama aja gitu kan. Nah, tapi enaknya ini malah lebih wah lagi seperti itu. Ketika kita berbicara dengan project yang besar ya. Nah, kemudian kalau kita mau ganti namanya gimana? Ya bisa tinggal ganti aja. Misalnya kita ganti dengan nama salah satu member kita, misalnya Mbak Fitri Juwina. Nah, kita masukkan Mbak Fitri Juwina. Nah, seperti ini, nanti namanya itu akan berubah lagi, berarti dengan nama yang baru. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi setter ini fungsinya untuk mengeset nama atau memberikan nilai pada metode yang ini ya. Kemudian yang get nama ini, karena dia ngambilnya nama yang diisikan oleh si set nama ini, maka dia secara otomatis memanggil apa yang diisikan di set nama ini. Nah, jadi di sini apa? Di sini ada namanya property atau variabel. Nah, cara membacanya begini. Ada di sini set nama. Kita punya fungsi namanya set nama. Kemudian dalam set nama ini semaikan sebuah parameter yang namanya nama. Nah, nama ini diambil dari sini. Ya. Nah, kemudian yang this nama ini diambil dari sini, kemudian nama yang ini turun ke sini. Gitu. Ya. Nah, kemudian yang get nama ini kosong. Kenapa kosong? Karena kita akan mereturn atau mengembalikan nilai yang diambil dari yang di sini. Nah, seperti itu. Ya. Jadi nilai yang ini tuh diputar-putar gitu. Jadi ini ke sini, dan ini ke sini. Gitu ya. Jadi di sini kita tidak perlu lagi menambahkan nilai yang baru seperti itu. Nah, nanti ini akan sangat berguna sekali ketika kita sudah bekerja dengan database yang besar seperti itu ya teman-teman ya. Nah, contohnya yang kemarin kita lakukan. Nah, di sini saya sudah buat sebuah testing materi ya, kalau tidak salah di sini ada tuh mana function tuh final no, finish no, berita kelas. Nah, seperti ini. Bukan yang mana ya? Nah, ini kan contohnya yang dari prosedural ya teman-teman ya. Nah, ketika dari prosedural itu, ketika kita membuat sebuah get data atau set data, nah ini akan sangat rumit tuh. Jadi bisa aja kita membuatkan sebuah metode atau sebuah function yang di dalamnya itu sama gitu. Nah, tapi kalau nanti dengan menggunakan yang namanya OOP seperti ini akan lebih mudah lagi. Jadi kalau di sini kan di kelas yang ini, di function yang ini, ketika kita mau nge-save data, misalnya di sini kita save data yang namanya data pelanggan. Nah, ini kita harus menuliskan nama, email, HP, kemudian value-nya ya kan. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mau menyimpan misalnya data kategori, kita gunakan hal yang sama juga. Ini di copy paste misalnya ke bawah gitu kan. Nah, ini akan rumit banget dan ini akan memakan banyak baris dalam satu codingan kita gitu. Nah, tapi kalau dengan yang ini akan mempermudah kita dalam melakukan hal yang seperti itu. Jadi ketika di set nama ya kita tinggal masukkan variabel, parameternya apa aja yang mau dikirim gitu kan. Nanti kita definisikan di sini. Nah, baru ketika kita mau memanggilnya, ya tinggal kita ngambil dari sini. Misalnya apa aja, misalnya di sini ada nama, kemudian ada misalnya kelas ya seperti ini. Nah, kita
buat juga kelas, kemudian seperti ini kita dimasukkan ke kelas seperti itu ya. Nah ini malah lebih enak. Jadi nanti ketika pemasukan datanya tinggal dimasukkan aja. Nah apalagi kalau semisal kita berbicara dengan data yang namanya array, hapus aja data, gitu kan? Ada di sini juga nanti ikutin di sini data. Nah di sini juga data, di sini juga data, gitu kan? Nah di sini juga data. Nah hasilnya gimana? Hasilnya coba kita lihat. Apakah masih sama? Tuh sama kan? Seperti itu ya. Nah, kalau kita mau bicara dengan tentang misalnya variabel seperti itu, variabel data array ya, itu malah lebih enak seperti ini ya. Nah, jadi kalau yang prosedural, perhatikan aja bentuknya prosedural tuh. Kita buat dulu query-nya, kemudian kita buat lagi persiapannya, baru dieksekusi. Nah, setiap kita mau ambil data dengan tabel yang berbeda, kita selalu membuat get data seperti ini yang baru. Dan kalau ini sih lebih enak ya, jadi dipisahkan dalam satu file function. Tapi bagaimana kalau semisal bentuknya seperti ini? Yang mana itu? Yang misalnya seperti di pertemuan ini kan, sama kan yang ini. Nah, ini akan sangat sulit ya. Sebentar, saya lupa naruhnya biar teman-teman tahu dah. Nah ini sudah diperbaiki ya kalau yang ini ya. Nah bentuknya kayak begini, sudah diperbaiki. Sebelumnya yang di function ini kita simpan di sini. Jadi setiap satu file itu terdiri dari bermacam-macam function. Nah ini kan akan merepotkan buat programmer ya, ketika harus menulis ulang kode gitu. Jadi kalau dengan menggunakan penggunaan OOP, kita cukup satu kali mendefinisikan dan bisa digunakan di mana saja seperti itu. Oke teman-teman, untuk malam ini saya rasa cukup ya. Contoh sudah ada, penjelasan sudah dijelaskan ya. Nah kemudian tinggal nunggu teman-teman yang bingung. Nah artinya teman-teman yang bingung ini teman-teman yang mau bertanya. Nah mudah-mudahan dari bingungnya ini teman-teman menghasilkan sesuatu pengetahuan yang baru. Nah di sini di kelas kita sudah ada beberapa orang yang memang sudah mahir di dunianya ya, seperti Bapak Oksigen ICU ya, seperti itu. Iya benar-benar saya bisa juga mau bilang peduli. Iya bikin sekolah masih bingung Pak dengan experience saya. Kalau buat surveinya APG buat dari pertama waktu sampai sekarang. Oh iya bisa kok. Itu di apa? Untuk yang mau filenya di sini sudah ada kok. Nah di sini di GitHub-nya Sobat Murid Pemula. Tinggal teman-teman ambil aja ya. Nah nanti untuk ambilnya prosesnya ya diiringi dengan usaha lah sedikit. Karena saya pisah-pisahkan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 19 ini foldernya di masing-masing kategori. Di sini kan ada JavaScript, kemudian CSS, ada PHP dan HTML SQL. Nanti itu kita masukkan ke dalam sana masing-masing. Nah untuk kemarin kan pertemuan JavaScript ya sudah ada di PHP malam ini, nanti saya naikkan ke atas. Ya, untuk besok di malam Senin itu kita pakai SQL. Karena malam ini kita libur tapi ada kelas bahasa Inggris. Nah bagi teman-teman yang mau ikut kelas bahasa Inggris besok boleh join untuk mendapatkan notif pemberitahuan kelasnya di sini ya. Ada di Learn English Weekday. Nah silakan teman-teman bagi yang mau. Dan ini no tipu-tipu dan juga no payment ya. Kita gratis, tapi bagi teman-teman yang mau donasi silahkan ya, tidak menutup kemungkinan. Nah, bagi yang teman-teman yang mau yang namanya lebih tertantang lagi dengan skill PHP-nya, ada tuh di Pak Asrul ya. Ini alamat websitenya Pak Asrul. Nah, silahkan teman-teman kunjungi di sana. Itu banyak banget materi. Bagi yang teman-teman yang suka tantangan silahkan masuk ke sana ya. Dijamin. Pokoknya teman-teman dapat tantangan yang baru, ilmu baru. Karena saya juga belajar dari beliau ya. Nah, jadi yang beliau ajarkan ke saya ajarkan lagi ke teman-teman. Yang teman-teman terima dari saya, teman-teman juga ajarkan lagi ke yang lainnya. Mudah-mudahan ilmu kita itu selalu kayak word chain gitu ya. Jadi terus menyambung. Dan ketika ada orang yang memanfaatkan itu untuk jalan kebenaran, mudah-mudahan ketika kita meninggal pun amalnya masih ada untuk kita. Amin ya. Jadi the power of sharing gitu ya. Nah kita
mengharapkan hasil yang tidak pernah kita tanam, bukan yang tidak pernah kita tanam, mengharapkan hasil yang tidak pernah kita usahakan tapi kita pernah menanamnya. Ya, sama-sama Mbak Fitri ya. Mbak Fitri dari, oh ya tuh ada tuh saya di HP-nya ya. Mbak Fitri dari grup WA kah atau dari grup Telegram kah? Oh dari grup kah? Oke. Kalau dari grupnya terima kasih sudah mau hadir. Dan seperti biasa teman-teman, setelah kita review dan berdoa, kemudian kita melewati materi kita ya. Nah iya, ini bagi teman-teman yang mau donasi buat beli kopi ya, silakan aja ya. Dipilih aja, mau lewat Dana boleh, mau lewat OPPO boleh, atau mau lewat Saweria juga silakan ya. Nah, jangan besar-besar lah, kita donasi aja. Kalau teman-teman harus bayar, bootcamp itu ada yang namanya Hektik 8 teman-teman, kalau mau silahkan teman-teman daftar ke sana ya, dan biayanya wow amazing banget. Nah alhamdulillah, tapi di malam ini kita kedatangan atau bersamaan dengan malam ini di sini di kelas kita ini malam ini ada lulusan daripada Hektik 8 yang memang nanti kalau mau berbagi cerita dan bagaimana proses belajarnya, boleh silahkan langsung ditanyakan saja ke Pak Asrul Dep atau Bapak Oksigen ICU di sana ya. Silakan saja nanti ditanyakan seperti apa sih di Hektik itu belajarnya dan bagaimana pembiayaannya dan bagaimana kalau nggak lulus gitu ya. Nah ternyata teman-teman setelah saya dengarkan yang tadinya saya pengen bergabung dengan bootcamp, saya jadi wah kayaknya saya nggak dulu deh gitu. Tapi bagi teman-teman yang memang mampu secara ekonomi, kemudian memang niat ingin belajar lebih mantap lagi, silakan ya, hubungi Hektik 8 kemudian daftar di sana ya. Kelasnya berbayar dan itu tidak abal-abal seperti kelas ini. Kelas ini gratis dan pasti abal-abal. Karena kenapa momoknya gratis itu selalu abal-abal. Tapi di balik abal-abal itu saya cuma berharap mudah-mudahan ilmu saya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, sehingga nanti ketika saya sudah berpulang gitu kan, ada hal-hal yang memang di sana kita cicipi lah gitu dari ilmu kita. Ya nitip satu teman-teman ya, ketika dapat orderan project, apalagi project yang tentang pembuatan kalau dalam ilmu Islam itu ada yang harus dihindari dan ada yang harus didapatkan, kayak semacam website judi togel dan sebagainya, itu mendingan dihindari ya. Kalaupun tidak mau dihindari atau mau diambil, silakan gunakan ilmu yang didapatkan dari teman yang lain, bukan yang dari sini. Oke? Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya dan kehadirannya malam ini. Saya Hasan, saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tutup kelasnya dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Dan jangan lupa teman-teman, kita sebelum bubar seperti biasa kita absen dulu. Ya 45 juta sekarang, Masya Allah. Ya 45 juta nanti. Oke teman-teman, kita absen dulu ya. Jangan dulu kabur dulu. Saya stop dulu, thank you Kak ya. Ya silakan on cam dulu, kita ambil gambar dulu. Silakan on cam dulu teman-teman. Ya terima kasih Bapak Asrul. Nah itu yang mau bertanya tentang Hektik 8 silakan tuh ke Pak Asrul tuh ya. Beliau selalu tersenyum manis ya, seperti itu. Ayo, mana Ina, Eva, mana ini kameranya? Diaktifkan dulu, kita absen dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you. Kenapa sih aku bolak-balik sini mulu? Ada apa? Aja sama Abi, berisikin dulu. Abi kan lagi belajar tuh sama teman-teman Abi. Mainnya sama Ete, mainnya. Enggak. Cuma punya HP. Oh iya. Oke teman-teman, silahkan boleh live karena kelasnya sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.